Pemirsa QCast, tim RRI Sumeneb.net melengkapi informasi tentang bahaya gangguan kejiwaan Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Seperti apa treatment untuk NPD? Pakar hipnoterapi Dr. Eko Mulyadi menjelaskan untuk Anda pemirsa. Pak Eko mau tanya dong, kalau ada yang NPD, kira-kira penanganannya secara hipnoterapi seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk hipnoterapi pada NPD bukan pilihan yang utama. Karena syaratnya untuk NPD di hipnosis itu kan syaratnya bersedia. Nah, biasanya kalau untuk hipnoterapi untuk NPD ya kita mengatasi gejala-gejala sampingannya. Misalnya ya kalau NPD tetap biasanya orangnya itu sebenarnya cemas. Orangnya sebenarnya ada gangguan di dalam, cuman dia akan menutupi. Nah, untuk hipnosis kita itu mengurangi gejala-gejala tersebut seperti kecemasannya, kekhawatirannya, insecure-nya. Sebenarnya NPD itu insecure. Maka dia biasanya NPD itu kan sangat sensitif terhadap kritik. Nah, karena ditutupi oleh kepribadian luarnya mungkin tidak tampak. Nah, itu sih yang biasanya hipnoterapi lakukan untuk NPD. Tapi jika orangnya tidak merasa kalau dirinya NPD, bagaimana Pak? Ya, itulah masalahnya biasanya ya. Semua syarat untuk hipnoterapi adalah bersedia. Kalau orang tersebut tidak sadar bahwa dia sedang mengalami gangguan, maka target utamanya adalah membuat dia sadar dulu. Pilihannya biasanya bukan hipnoterapi, tetapi misalnya terapi perilaku atau terapi kognitif. Jadi salah satunya misalnya dia tidak empati ya, karena dia nggak empati, terapi kognitif dan terapi perilaku itu pilihan utamanya itu. Ada juga sih biasanya kolaborasi dengan psikolog atau psikiater ya untuk obat-obatan anti kecemasan misalnya, untuk mengurangi kecemasan ataupun obat-obatan antidepresi. Nah, pasti orang di sekitarnya merasa bahwa dia adalah NPD, terlalu narsis. Ketika seseorang atau orang di lingkungannya kayak memberikan jangan gitu, kamu terlalu begini nih, dia otomatis kan tidak akan menerima dengan kondisinya. Ini sebaiknya seperti apa sih Pak? Orang-orang yang merasa sadar kalau mereka itu sudah NPD. Nah, ya betul ya. Kalau dia sudah merasa sadar, maka itu titik poin kita melakukan terapi. Ya. Jadi kita akan mengajarkan empati misalnya, bagaimana dia berempati. Karena biasanya seorang NPD dia tidak empati karena ada gangguan perkembangan pada saat kecil. Mungkin dia kurang empati pada saat kecil, sehingga dia mencari empati pada saat dia sudah dewasa. Atau malah kebaliknya, dia kelebihan dapat empati, malah dia tidak menghargai empati di kehidupan masa tuanya. Nah, seperti itu sih. Faktor penyebabnya bisa dari rasa traumatis apa gimana Pak? Ya, bisa. Ada istilahnya golden period ya, periode-periode emas pada saat perkembangan anak-anak terutama ya. Semua yang terjadi di perkembangan anak-anak, kalau dia sudah terpenuhi, maka dia bisa berkembang di masa depannya. Cuman kalau tidak terpenuhi, misalnya rasa aman, rasa nyaman, termasuk kasih sayang, kalau dia tidak terpenuhi, maka akan ada masalah di masa depan. Salah satunya adalah NPD itu, Narcissistic Personality Disorder. Ketika NPD-nya dipengaruhi oleh faktor tren saat ini, yaitu viral, bagaimana? Ya memang ya, ada faktor yang memperkuat seseorang NPD akhirnya. Sudahlah dia merasa sangat percaya diri, kurang empati, kemudian karena viral didukung ya, tambah didukung, memang akhirnya menjadi-jadi. Biasanya kalau kita gitu ya,
Kalau menghadapi orang NPD, maka kita harus bersifat netral dulu. Karena kalau berlebihan, dia akan mendukung NPD-nya menjadi-jadi, atau kalau kita langsung menolak, artinya kita berseberangan pemikirannya dengan dia biasanya marah, playing victim, apa dan sebagainya. Akhirnya terapinya gagal. Nah, jadi biasanya kalau tenaga kesehatan bersifat profesional netral, tidak mendukung kejadian NPD-nya, tapi juga tidak menyalahkan. Ciri-ciri spesifik ketika orang sudah masuk kategori kronis NPD, Pak? Kalau ini sebenarnya memang ranahnya psikolog atau psikiater ya, tetapi secara umum biasanya NPD, Narcissistic Personality Disorder, yaitu ya narsis, ya dia menganggap bahwa dirinya itu luar biasa, orang lain mungkin di bawahnya dia, terus dia juga biasanya empatinya kurang, terus percaya dirinya sebenarnya tinggi, cuman itu sebenarnya hanya menutupi apa yang terjadi sebelumnya. Terus kadang dia itu sangat ya mood swing, berubah-ubah, dan kadang dia sangat mempengaruhi orang lain. Kadang itu kasar kepada orang lain. Kadang kalau tidak sesuai dengan keinginannya dia. Nasihat bagi orang-orang yang sekarang keinginannya cepat viral, narsisnya semakin cepat teridap NPD, gimana Pak? Ya, jadi memang sebenarnya sama lah kayak penyakit. Ada penyakit yang didapat, ada yang diturunkan, ada yang disebabkan oleh lingkungan gitu ya. Memang ada penyakit-penyakit baru itu yang karena media gitu, akhirnya naiklah penyakit-penyakit tersebut. Termasuk dalam salah satunya adalah yang masuk dalam personality disorder. Nasihat saya harus sadar dulu. Untuk diri kita sendiri itu harus sadar. Terus yang kedua, bagi keluarga NPD ini yang paling biasanya, atau teman-temannya NPD biasanya itu yang banyak menerima dampak ya. Mereka juga harus sadar bahwa mau tidak mau mereka kena dampak. Mereka harus aware terhadap kesehatan dirinya sendiri. Kita lanjutkan obrolan dengan pakar psikologi tentang bahaya NPD jika tidak tertangani dengan benar yuk. Kalau untuk NPD sendiri apakah ini juga masuk keturunan? NPD memang ada yang dari sisi keturunan ya, atau sisi genetik ya. Nah ini ya di artikel saya ini juga ada. Biasanya orang NPD ini kurang bisa menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Jadi merasa bahwa dirinya yang paling egois ya. Semua ya ada. Kayaknya aku yang paling benar, aku yang paling oke dan lain-lain. Aku lah gitu. Kan kadang-kadang orang kalau terlalu insecure juga nggak baik, tapi orang terlalu over juga. Jadi ya wajar-wajar saja. Masih bersama Diana di Qcast. Pemirsa, penting untuk dicatat bahwa tidak semua individu dengan NPD akan menunjukkan semua ciri-ciri yang dijelaskan tadi. Dan tingkat keparahan gejala ini dapat bervariasi dari satu orang ke orang yang lain. Selain itu juga beberapa ciri ini mungkin juga ditemui pada beberapa orang tanpa NPD, terutama dalam situasi stres atau konflik. Ya, Bu Evi. Kalau kesulitan mengelola emosi pada orang yang masuk dalam gangguan narsistik atau NPD seperti apa, Bu? Ya, artinya kalau misalkan bicara tentang emosi, mereka itu merasa sulit mengendalikan frustasi, gitu ya. Lalu mereka juga butuh dukungan dari lingkungan internal, misalkan bagaimana supaya dia bisa menstabilkan atau mengelola emosinya dengan baik. Nah, ini ada lagi Mbak yang perlu saya sampaikan. Biasanya orang yang memiliki rasa rendah diri yang tersembunyi atau mungkin yang sangat rendah, itu ada kecenderungan sulit untuk mengelola emosi. Jadi dia inginnya bisa tampil seperti yang lain, tapi karena dia tidak punya rasa percaya diri yang baik, rasa rendah dirinya itu sangat tinggi, maka dia juga
mudah frustasi dan sulit untuk mengelola emosi. Begitu, Mbak Dian. Kalau untuk sulit mengelola emosi sendiri, dia bisa menyakiti diri sendiri, bahkan mungkin berbahaya untuk orang lain. Iya, Gitu kah? iya, pastinya perilaku agresif itu nanti akan dialami oleh seseorang itu. Kenapa? Kalau tidak menyakiti dirinya, maka dia akan menyerang orang lain. Seperti itu. Nah itu, Iya. pentingnya bagaimana kita mengelola emosi. Oke. Ketika ada kasus, semisal dia orang biasa saja, kemudian juga dia tidak dikenal seperti yang selebgram, selebriti dan lain sebagainya gitu. Tetapi butuh validasi, mungkin lebih sanjungan seperti yang tadi disampaikan, kebutuhan-kebutuhan itu seperti obat yang harus ada dosisnya. Itu gimana ini, Bu Afi? Sehingga masuk dalam kategori nanti dia nggak bisa mengelola emosi dia gitu. Berbahaya nggak bagi lingkungan sekitar gitu? Nah, pastinya begitu ya. Orang NPD ini kan yang perlu kita pahami butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Dia ingin disanjung dan dia itu harus dimengerti tanpa mau mengerti. Nah, ketika ada kasus seseorang yang dia tidak mendapatkan support sama sekali dari lingkungannya, maka apa yang akan terjadi? Ya, itu tadi frustasi. Lalu dia akan ada kecenderungan depresi, gitu ya. Mungkin mulai dari tingkat yang rendah dulu, dia stres dulu, lalu kepada frustasi. Kenapa sih aku butuh diakui, tapi kok tidak ada orang yang mengakui aku, sehingga dia mencoba untuk meminta orang lain untuk mengakui. Tapi misalkan orang lain karena tidak tahu, orang itu juga belum tervalidasi, gitu ya, sehingga harus tervalidasi kan harus ada sesuatu hal yang dia lakukan dan itu menjadi viral dan orang lain mengalihkan perhatian untuk ternyata kamu yang ini ya. Nah itu. Tapi kalau misalkan itu tidak dilakukan, maka yang akan terjadi itu tadi. Iya, bisa masuk ke depresi, bahkan gangguan jiwa. Lebih kepada depresi berat ya, lebih kepada depresi berat. Tapi kalau bicara tentang gangguan jiwa, itu kan harus ada asesmen lebih khusus gitu loh. Apakah memang orang ini mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental yang kategori yang mana begitu. Ya, saya juga pernah membaca sebuah artikel, Bu Evi, tentang orang yang dekat atau orang yang terdekat dengan orang yang punya gangguan itu narsistik atau NPD ini yang justru malah berbahaya bagi orang yang dekat. Karena orang dengan NPD itu justru sasarannya ke orang yang dekat. Sedangkan ketika untuk kepenyembuhan, ini butuh orang terdekat sebagai support system. Ini jadi semacam kayak dilema gitu. Bumerang juga. Ini gimana, Bu? Jadi orang-orang terdekat itu yang menjadi sasaran, padahal support systemnya adalah orang terdekat. Ini memang yang harus kita cermati bersama adalah satu ya, harus ada support system yang lebih kuat menurut saya, dukungan yang lebih luas gitu loh. Jadi misalkan begini, ada salah satu orang mengalami gangguan NPD, lalu si A atau pasangannya ini yang hanya bisa mengerti, tapi dia selalu menjadi sasaran, maka si A ini juga butuh dukungan yang lain untuk bisa membantu agar bisa membantu si penderita gangguan ini supaya tidak selalu fokus kepada si A itu misalkan. Jadi tidak bisa kita bicara tentang NPD hanya satu orang saja yang mensupport, tapi juga butuh support system yang lebih luas. Misalkan kalau keluarga bukan hanya satu orang anggota keluarga saja, tapi harus seluruh anggota keluarga. Begitu. Iya. Orang terdekat atau mungkin keluarga dan lingkungan dengan NPD ini, bagaimana ya cara menghadapinya, menghadapi orang NPD sehingga tidak masuk dalam kategori tadi yang dia akan menjadi korban NPD itu karena dia orang terdekat. Gimana memperlakukan orang dengan NPD? Iya, intinya kita pertama harus menyadari. Apakah harus disanjung sehari sekali? Gitu? Enggak, tapi yang pasti kita harus menyadari bahwa memang NPD ini memang salah satu gangguan kepribadian, tapi bisa sembuh ya, bisa sembuh dengan cara itu tadi. Bagaimana kita mampu untuk
menjadi support system terbaik bagi penderita gitu ya. Dan yang terpenting adalah menurut saya juga harus ada sisi profesionalisme. Artinya ada orang profesional atau ada profesionalisme yang bisa membantu supaya bisa apa namanya membantu ya untuk apa kayak terapi segala macamnya gitu. Iya, tapi kan kita bicara tentang NPD, lihat dulu kategorinya ya. Tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini kategori berat, maka dia sudah harus mendapatkan terapi khusus dan lain-lain. Tidak. Tapi menurut saya, selain support system dan dukungan dari keluarga, profesionalisme juga penting untuk membantu supaya tidak mengarah ke hal-hal yang berbahaya. Mengarah kepada hal-hal yang berbahaya. Begitu. Iya, tapi juga butuh sadar diri dulu ya. Sadar diri, kesadaran diri itu menjadi penting. Kesadaran diri itu penting. Kenapa? Karena memang kalau tidak menyadari ya merasa di dekat ya. Iya, merasa bahwa dirinya enggak, saya enggak sakit kok, saya baik-baik saja. Kenapa saya harus dibawa ke profesional gitu ya, ke psikolog, ke psikiater atau apa? Nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau secara lebih ke depresi, ke kesehatan mental, ini apakah juga ada semacam kayak obat yang harus dia konsumsi kah? Ataukah juga ada semacam pembatasan terhadap lingkungan sekitar dan lain sebagainya? Nah, kalau misalkan salah satu terapi, kalau di psikologi itu ada terapi kognitif, ya. Tapi kalau sudah intervensi obat itu sudah bukan ranah psikologi, tapi lebih pada psikiater. Intervensi farmako namanya. Tapi kalau dari sisi perspektif psikologi itu bisa dilakukan terapi kognitif. Nah, terapi kognitif mungkin juga beberapa terapi-terapi yang bisa membantu supaya gangguan kepribadian ini tidak semakin mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Iya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bu Evi, bagaimana kita menyikapi bentuk-bentuk gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian narsistik tersebut sehingga tidak membahayakan diri sendiri, orang lain. Kemudian kalaupun kita juga sudah sadar diri, kita bisa memanage atau mengelola perasaan kita, tindakan kita dan lain sebagainya, emosi kita dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bicara tentang terapi ya, ini saya sedikit saja mengulas, saya feedback sedikit. Terapi kognitif perilaku atau CBT, ini bisa membantu orang NPD memahami emosinya dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat. Nah itu kalau dari terapi dari sisi psikologi. Tapi kalau dari psikiater itu sendiri, mungkin saya tidak tahu ya karena bukan ranah kami. Nah, bagaimana cara mengatasi atau membantu orang NPD ini gitu ya? Kalau saya secara pribadi mungkin yang pertama adalah kita harus menyadari, kita sabar, memberikan dukungan yang kuat, gitu ya, memberikan pengalaman-pengalaman yang positif kepada penderita, dan yang pasti kalau memang kita merasa bahwa ini sudah sangat mengganggu, maka kita harus melibatkan yaitu tadi orang profesional untuk membantu dalam proses penyembuhan ya. Nah, saya katakan mungkin ya proses supaya tidak semakin mengganggu dalam mengganggu dirinya sendiri bahkan dan orang lain. Betul ya. Oke, ya pemirsa QCast, perilaku narsis dan juga gangguan kepribadian narsistik tidaklah sama. Jika ada orang terdekat atau Anda sendiri mungkin barangkali yang merasa narsis dan tidak menunjukkan gejala gangguan kepribadian narsistik hingga sering membuat masalah dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya seperti yang tadi disampaikan, berkonsultasilah ke psikiater atau psikolog. Baik, terima kasih Bu Evi sudah kita ngobrol-ngobrol tentang narsistik. Walaupun ini nggak ada ujungnya sebenarnya karena betul. Kalau misalnya kita nggak memegang satu kasus yang benar-benar kita kawal dari awal sampai akhir, mungkin kita kurang. Ya. Dan terima kasih pemirsa QCast. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.